Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai dunia ASN dan informasi edukasi lainnya. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai perkembangan kabar tunjangan kinerja bagi dosen ASN di lingkup Kemendiktisaintek yang kabarnya tidak akan dicairkan pada periode tahun 2020 hingga tahun 2025. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan sekalian tetap update mendapatkan informasi mengenai dunia ASN dan informasi edukasi lainnya. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kabar ini kami kutip dari Tempo.co. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kemendiktisaintek, mengungkapkan bahwa tunjangan kinerja (TUKIN) bagi dosen tidak dapat dicairkan dalam periode 2020 hingga 2024. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengajuan alokasi anggaran serta tidak dilakukannya proses birokrasi yang seharusnya ditempuh. TUKIN dari tahun 2020 hingga 2024 tidak bisa dituntut karena adanya kepatuhan parsial, keterbatasan waktu kementerian pada periode tersebut, serta telah ditutupnya pembukuan, ujar Togar saat diwawancarai Tempo pada Jumat, 31 Januari 2025. Ia menambahkan bahwa berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, tunjangan kinerja bersifat opsional. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, termasuk aspek evaluasi kinerja. Namun, karena pembukuan sudah ditutup, pengukuran kinerja dosen ASN di bawah Kemendiktisaintek tidak dapat dilakukan pada saat itu. TUKIN diberikan dengan prinsip kehati-hatian, pengukuran yang jelas, akuntabilitas, kepatuhan terhadap prosedur, serta mempertimbangkan reformasi birokrasi dan kondisi fiskal. Oleh karena itu, pencairannya tidak bersifat otomatis dan tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang berlaku, kata Togar. Menanggapi polemik terkait tunjangan kinerja, Kemendiktisaintek telah mengeluarkan surat kepada para pimpinan perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Dalam surat yang ditandatangani oleh Togar, disebutkan bahwa kementerian yang saat itu menangani pendidikan tinggi tidak menindaklanjuti surat Menpan RB nomor B1245 MSM 02/00/2022 tertanggal 15 Desember 2022. Seharusnya, surat tersebut ditindaklanjuti dengan pengajuan rancangan peraturan Presiden, Perpres, mengenai TUKIN dosen ASN, serta permohonan anggaran kepada Kementerian Keuangan. 9 hari sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat itu, Nadiem Makarim, mengeluarkan keputusan Mendikbudristek nomor 447/2024 yang mengatur tentang nama jabatan, kelas jabatan, serta besaran TUKIN bagi jabatan fungsional dosen di lingkungan Kemendikbudristek. Keputusan ini merujuk pada persetujuan yang diberikan oleh Menpan RB pada tahun 2022. Namun, keputusan tersebut diterbitkan pada 11 Oktober 2024 tanpa memperoleh persetujuan anggaran terlebih dahulu dari Kementerian Keuangan. Realitas ini mungkin sulit diterima, tetapi kita perlu memahaminya sebagai bahan evaluasi demi masa depan yang lebih baik, ujar Togar. Selain itu, ia menegaskan bahwa pemberian tunjangan kinerja tidak bersifat diskriminatif terhadap ASN, melainkan diperuntukkan bagi mereka yang memenuhi kriteria tertentu. Sementara itu, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, PTNBH, memiliki mekanisme serta sumber pendapatan sendiri yang dapat digunakan untuk memberikan insentif kepada ASN berdasarkan kinerjanya. Meski demikian, Togar memastikan bahwa pemerintah akan mencairkan TUKIN dosen ASN di bawah Kemendiktisaintek untuk tahun 2025. Hal ini didasarkan pada peraturan Presiden, Perpres, yang akan segera disahkan, dengan pencairan dilakukan sesuai dengan prosedur evaluasi kinerja dosen. Berdasarkan kabar tersebut maka dapat kita berikan benang merah yakni berita mengenai tidak dibayarkannya tunjangan kinerja, TUKIN, dosen sejak 2020 hingga 2024 menyoroti masalah birokrasi dan pengelolaan anggaran di sektor pendidikan tinggi. Keputusan ini tentu mengecewakan bagi banyak dosen ASN, mengingat peran mereka yang krusial dalam mencetak generasi penerus bangsa. Salah satu faktor utama yang disebutkan adalah tidak adanya pengajuan anggaran serta proses birokrasi yang tidak dijalankan dengan semestinya.
Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara kementerian terkait, yang berdampak langsung pada kesejahteraan akademisi. Jika tunjangan kinerja memang bersifat opsional dan bergantung pada evaluasi kinerja, seharusnya ada sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam mengukur pencapaiannya. Selain itu, keputusan Menteri Pendidikan sebelumnya, yang menetapkan kebijakan terkait tukin tanpa persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan, menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis. Keputusan yang tidak diiringi dengan kesiapan anggaran hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan kekecewaan di kalangan dosen. Meskipun pemerintah berencana mencairkan tukin untuk tahun 2025, perlu ada jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang. Mekanisme evaluasi kinerja yang jelas, komunikasi yang lebih baik antara kementerian terkait, serta perencanaan anggaran yang matang harus menjadi prioritas. Selain itu, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, PTNBH, yang memiliki fleksibilitas pendanaan juga harus diberikan panduan agar tidak terjadi kesenjangan insentif antara dosen di institusi yang berbeda. Pada akhirnya, tunjangan kinerja bukan hanya sekadar insentif finansial, tetapi juga bentuk penghargaan atas kontribusi dosen dalam dunia pendidikan dan riset. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem yang diterapkan adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan akademisi tetap terjaga dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia terus meningkat. Bagaimana tanggapan kawan-kawan edukasi sekalian? Tulis opinimu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan kabar kali ini. Sampai jumpa kembali di kabar-kabar lainnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.